Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama saya Nanako, tapi orang-orang panggil saya macam umur 22 tahun. Halo semuanya, aku orang Jepang asli, tapi aku lagi belajar bahasa Indonesia. Aku cinta kamu. Halo warga bumi, pernah nggak sih kalian lagi asik scrolling TikTok, tiba-tiba ketemu cewek atau cowok Jepang yang ngomongnya lancar banget pakai bahasa Indonesia? Bukan cuma terima kasih, sama-sama, atau apa kabar ya, tapi udah level lanjut, kayak gini. Uburu-uburu ikan lele, cewek Jepang nggak mandang kesele. Jujur, kita pasti refleks mikir, sejak kapan bahasa kita jadi sekeren itu di mata mereka? Padahal orang kita sendiri aja kadang lebih bangga pakai bahasa asing ya kan? Nah, di video kali ini kita bakal bedah rahasia di balik fenomena ini. Kenapa sih anak muda di negeri Sakura sana sekarang lagi banyak banget yang mulai belajar bahasa Indonesia? Stay tune sampai akhir ya, karena ada satu alasan yang benar-benar di luar nalar. Halo semuanya, aku orang Jepang asli, tapi lagi belajar bahasa Indonesia, BTW. Oke, kita acak dulu bahasannya. Biasanya kalau orang belajar bahasa itu kan lewat buku teks ya. Saya makan nasi, ini Ibu Budi, hari ini saya mau belajar memasak, semacam itu. Tapi beda cerita sama anak muda Jepang. Ternyata banyak dari mereka yang belajarnya langsung dari jalur prestasi, alias tongkrongan, yang kadang agak-agak ngawur juga ngajarinnya. Jancok. Nama saya Shinya. Saya dari Osaka. Saya dari Japan. Jancok. Kalian bayangin, gimana lucunya ekspresi orang Jepang pas pertama kali diajarin kata anjir, atau mampus, atau sejenisnya. Buat mereka, kata-kata ini tuh unik banget. Buat mereka, bahasa gaul Indonesia itu bukan kasar, tapi ekspresif. Ini yang bikin bahasa Indonesia jadi hidup di sana. Bukan cuma soal grammar, tapi soal vibe. Bayangin ekspresi orang Jepang yang hidupnya tertib, sopan, rapi, terus tiba-tiba diajarin kata anjir. Itu kayak firmware-nya error. Mereka ngerasa kalau udah bisa bahasa gaul, jarak antara Tokyo dan Jakarta itu berasa cuma sepelemparan batu doang. Coba jujur, siapa di sini yang punya teman asing terus kata pertama yang kalian ajarin malah kata-kata kasar atau jorok? Absen di kolom komentar ya, kata apa yang kalian ajarin ke mereka. Kita dosa bareng-bareng. Nah, ini poin yang mungkin bikin cowok-cowok di sini langsung pengen beli tiket ke Tokyo sekarang juga. Ternyata ada pergeseran selera di sana cuy. Cewek-cewek Jepang mulai ngeliat cowok Indonesia itu punya daya tarik tersendiri. Katanya nih, kulit sawo matang itu kelihatan eksotis banget buat mereka. Tapi bukan cuma fisik, yang bikin mereka kesengsem itu sifat family oriented kita. Cowok Indonesia dianggap lebih perhatian dan gak sekaku cowok di sana yang budayanya super formal. Kita di mata sebagian cewek Jepang dianggap hangat, ramah, gak terlalu kaku, dan beda. Kadang romantis, kadang gila. Saya orang Jepang. Saya suka Indonesia. Budaya Jepang itu sopan, rapi, profesional, tapi juga dingin dan penuh jarak. Di situ, kehangatan orang Indonesia jadi kontras yang menenangkan. Makanya, bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi, tapi jalan masuk ke kepribadian kita. Bahkan kabarnya, cewek Jepang itu nggak malu buat nembak duluan kalau udah ketemu cowok Indonesia yang klik. Mau jadi pacar aku? Dan ternyata, banyak juga pekerja migran Indonesia yang kerja di Jepang sana yang punya pacar orang Jepang asli. Bahkan banyak yang sampai nikah. Gimana? Udah merasa ganteng belum hari ini? Siap nyari orang Jepang? Ini poin yang paling dalam sih menurut gua. Kenapa mereka suka bahasa kita? Karena mereka suka sama orangnya. Jepang itu negara yang serba teratur tapi tekanannya tinggi. Nah, pas mereka berinteraksi sama orang Indonesia yang murah senyum, gampang diajak bercanda, dan gak ribet, mereka merasa kayak lagi healing. Rasa aman atau sense of safety dan kehangatan kita itu nggak ada duanya. Jepang adalah negara yang tertib, disiplin, dan maju, tapi tekanannya tinggi. Orang-orang jarang senyum ke orang asing.
Interaksi serba formal, salah dikit bisa jadi beban mental. Nah, bahasa Indonesia jadi jembatan buat mereka ngerasain suasana santai yang susah mereka dapat di negaranya sendiri. Mantep kan? Dan jangan lupain peran soft power kita, musik dan TikTok. Dari lagu-lagu galau sampai yel-yel lucu, sound receh, semuanya masuk ke algoritma mereka. Musik kita itu gampang nyantol atau earworm. Dan karena bahasanya simple, mereka kepo. Dan itu yang bikin mereka akhirnya penasaran, pingin belajar bahasanya. Nah sekarang, kita naik level dikit. Kita coba lihat fenomena ini bukan cuma dari kacamata budaya, tapi dari psikologi dan filsafat. Kenapa sih orang Jepang bisa sampai segitunya sama bahasa Indonesia dan orang-orangnya? Kita lihat dari sudut pandang psikologi, need for belonging, atau kebutuhan untuk merasa diterima. Dari Pak Abraham Maslow, intinya sederhana, manusia butuh merasa diterima, butuh koneksi emosional, dan butuh kehangatan. Masalahnya, di masyarakat modern, termasuk Jepang, hidup makin efisien, tapi makin sepi. Hubungan jadi transaksional, senyum jadi formalitas, ngobrol jadi basa-basi. Ketika orang Jepang ketemu orang Indonesia yang gampang ketawa, gampang akrab, dan gak kaku, otak mereka dapat sinyal aman. Mereka ngerasa, wah, gua diterima di sini. Dan bahasa Indonesia jadi simbol keterikatan itu. Bukan sekedar bahasa, tapi tiket buat masuk ke rasa gue nggak sendirian. Nama aku Jasmine. Nah, oke, hari ini aku mau cerita tentang kenapa belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, orang Jepang bukan sekedar jatuh cinta sama bahasa Indonesia. Mereka jatuh cinta sama kehangatan, keterhubungan, dan rasa jadi manusia lagi yang lebih ekspresif. Ilmu paginya abangku, semakin bersih, semakin menunjuk. Jadi cuy, kesimpulannya gini, kita harus bangga. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa kelas 2, bukan bahasa kampung, bukan bahasa yang harus kita malu-maluin. Jangan minder lagi pakai bahasa sendiri. Kalau orang Jepang aja bisa jatuh cinta sama bahasa kita atau ngerasa bahasa kita itu keren dan imut, masa kita yang punya malah malu. Makanya, yuk jaga kehangatan budaya kita. Bangga boleh, sombong jangan. Hangat tetap dijaga. Jangan lupa like kalau kalian bangga jadi orang Indonesia, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita unik lainnya. Sampai jumpa di Ngomong Negara berikutnya. Gasken terus! Arigatou gozaimasu.